Baik, untuk materi selanjutnya kita masuk ke akses MySQL melalui PHP. Tadi sebelumnya sudah kita pelajari bagaimana mengkoneksikan PHP dengan MySQL. Untuk selanjutnya kita akan berlatih tentang akses PHP ke MySQL menggunakan beberapa metode, yaitu namanya CRUD ya, CRUD. CRUD itu kependekan dari create, read, update, dan delete. Jadi bagaimana nanti kita menggunakan PHP itu untuk create berarti menginsert data, memasukkan data, kemudian read, itu read berarti mengambil data, membaca data, U itu update, memutakhirkan data, kemudian D-nya itu delete, menghapus data yang ada di MySQL melalui PHP. Itu sebenarnya dasar dari pembuatan web dinamis. Sederhana ya menggunakan MySQL dan PHP. Sebenarnya dasarnya itu adalah create, read, update, delete. Baik, sebelum kita mempelajari CRUD lebih dalam, kita akan berlatih membuat form login lebih dulu. Form login menggunakan PHP dan MySQL. Sebenarnya form login ini juga merupakan bagian dari CRUD sendiri, karena kita akan membaca data ya, membaca datanya di sini adalah data user, gitu. Nah, sebelumnya kita pernah berlatih membuat form login pada saat kita belajar HTML. Kita pernah membuat form login. Nah, form itu nanti akan kita gunakan dalam pembuatan form login ini. Jadi, pertama-tama siapkan dulu form login yang pernah dibuat dulu. Ini form login dulu, kalau nggak salah namanya login ya, login tidak HTML ini. Kemudian langkah berikutnya, kalau formnya sudah ketemu, itu ubah ekstensinya menjadi PHP. Jadi kurang lebih formnya itu yang dulu kita buat itu adalah seperti ini, yang form login ini. Nah, dulu seperti ini formnya. Ini akan kita gunakan dan kita koneksikan dengan MySQL. Jadi langkah kedua adalah merubah ekstensinya menjadi PHP, karena kita akan membuat filenya ini menjadi file PHP. Caranya bagaimana? Itu menggunakan cara save as ya. Dibuka pada text editor, misalnya Notepad, kemudian disimpan sebagai save as. Nanti dipilih ekstensinya PHP, kemudian masukkan namanya, kemudian setelah itu pastikan disimpan dalam folder XAMPP htdocs ya. Misalnya kita buat buat folder dulu di htdocs, kita buat dulu folder di XAMPP, kemudian htdocs ini merupakan root dokumen untuk menyimpan semua dokumen aplikasi web yang bisa diakses menggunakan web engine PHP ini. Di bawah htdocs kita buat folder, new folder, kemudian webku misalnya. Ini webku sudah terbentuk foldernya. Kemudian langkah berikutnya adalah ini, menyimpan file login tadi yang bentuknya HTML menjadi PHP. File login tadi kita buka,
Jadi filenya ada di sini. Nah ini login, kita buka, caranya di klik kanan gitu aja, klik kanan open with, atau langsung ini kalau di pop up menunya sudah ada edit with notepad, bisa langsung di klik edit with notepad. Bisa juga melalui notepadnya langsung open dokumen, kemudian cari filenya tersebut yang sudah dibuat file. Nah ini filenya sudah kita buat, kemudian kita simpan. Jangan lupa kalau PHP berarti apa, ekstensinya harus PHP ya. Kemudian klik file, save as, kemudian masukkan tadi ke dalam folder xampp, htdocs, webku ya, tadi kan webku. Kemudian pilih yang jenis filenya adalah PHP. Ini dikasih nama login titik PHP. Ya pilih yang PHP. Kalau sudah, klik save. PHP, klik save. Setelah itu file tadi kita edit, login di PHP, kita edit, ini filenya. Kemudian langkah yang ketiga, buat tabel baru ya. Buat tabel baru, namanya user pada database yang sudah pernah dibuat. Jadi pastikan dulu untuk Apache dan MySQL-nya jalan. Kalau belum jalan, di start. Kemudian kita akses masuk ke PHP MyAdmin. Kemudian di pelanggan, di database pelanggan kemarin kita buat tabel baru dengan cara ini. Buat tabel pelanggan, tabelnya namanya user ya. Ini tabel user. Kemudian tambahkan kolom-kolom pada tabel user tadi. Ini ada kolom ID, nama, username, password, dan role. Ini jenis datanya, integer untuk ID-nya, varchar nama, varchar username, varchar password, varchar role. Kemudian untuk ID-nya itu primary key. Nah, di sini saya sudah buat database-nya, database user. Kemudian nah ini kolom-kolomnya ada ID, nama, username, password, dan role. Ini jenisnya, jenis datanya, integer untuk ID, varchar untuk nama, dan username, password, dan role untuk varchar semua. Kemudian untuk ID itu tadi auto increment dan sebagai primary key ya. Ini sudah kita setting sebagai primary key. Ini sudah sebagai kunci utama, primary key. Setelah kita buat tabel user, kemudian langkah berikutnya kita masukkan sebagai dummy user ya. Dummy user misalnya tambahkan user baru namanya admin misalnya. Ini kita menggunakan menggunakan ini menu tambahkan. Pastikan dulu pilih tabel user. Kemudian di menu atas ini ada tambahkan. Nah, ini untuk menambahkan user baru
ID-nya karena auto increment tidak perlu diisikan, tidak apa-apa, karena otomatis akan diisikan oleh MySQL, karena auto increment berarti otomatis. Di sini misalnya admin usernya, kemudian passwordnya namanya ini nama administrator, kemudian usernya admin, passwordnya admin, role-nya admin, dan klik kirim. Nah ini sudah, usernya sudah tersimpan. Ini namanya administrator, ID-nya 1, username admin, password admin, role-nya admin. Ini sudah kita simpan di dalam. Jadi kita sudah punya tabel user di dalam database pelanggan kemarin, dan di situ sudah kita masukkan dummy user, administrator, adminnya, yang nantinya kita gunakan untuk uji coba dalam pembuatan form login. Berikutnya, tadi kita edit form loginnya. Form login kita edit, kita tambahkan, ini kita ubah dan membuat desain form login dengan PHP Maya. Kemudian formnya ini jangan lupa, karena ini digunakan untuk memproses. Jadi kan setelah diklik login itu kan form akan diproses. Kalau kemarin saat latihan itu atribut action dan atribut method itu kan belum ditambahkannya. Nah, untuk karena kita sudah untuk tombolnya nanti harapannya bisa diklik kemudian melakukan proses, maka atribut action ini harus dilengkapi. Begitu pula dengan atribut method. Nah ini contohnya, ini kita untuk atribut action kita tambahkan, dia akan membaca file proses login.php. File proses login.php. Kemudian metodenya post. Post itu artinya variabel yang di dalam form itu kan ada teks ya, form teks yang untuk isian, kemudian ada tombol dan lain-lainnya, itu akan dikirimkan ke sini, ke halaman ini, ke file ini dengan metode posting. Artinya kalau post dulu pernah kita singgung di awal pertemuan dulu, kalau post itu artinya variabel tidak akan muncul nilainya tidak akan muncul di URL, tidak akan terlihat di URL, tidak terlihat di URL. Satunya lagi adalah variabelnya get, kan dulu gitu. Nah kalau get ini itu nanti akan terlihat di URL. Nah ini kita menggunakan metodenya post dan membuat file proses login, metode post. Form actionnya kita tambahkan seperti itu. Sini form, cari tag form di dalam form login tadi, kemudian tambahkan action proses login di PHP, jangan lupa tanda petiknya, kemudian metodenya post. Nah, setelah ditambahkan action pada atribut action pada tag form, berikutnya adalah langkah ke-6 ini, buat file baru dengan nama proses login, karena nanti kan yang memproses kan file proses login ini kan, actionnya kan ada di proses login ini. Jadi kita perlu membuat file baru namanya proses login menggunakan Notepad. Kemudian
buka. Setelah itu kode yang ada di slide ini bisa diketikkan. Ini ada mulai dari blok pembuka untuk file PHP, tanda lebih kecil, kemudian tanda tanya, kemudian ada PHP, ini yang menandai sebagai file PHP. Kemudian nanti mungkin untuk latihan bisa dikopikan, jadi dikopi saja ini. Kemudian ini lanjutannya ini juga ini dikopikan mulai dari PHP ini, kemudian include koneksi titik PHP, kemudian sampai terakhir ini ya PHP penutup. Itu nanti dikopikan. Nah, setelah dikopikan nanti diletakkan pada proses login. Nah ini seperti ini. Jadi tadi ada PHP, kemudian include koneksi titik PHP, start session, kemudian if $server record method post, dan kemudian diproses terus sampai terakhir. Nah, ini adalah untuk memproses form loginnya tadi. Jadi ini kurang lebih penjelasannya. Include itu adalah kita mengincludekan juga di dalam file proses login.php itu kita memanggil juga file koneksi.php. Ingat ini koneksi.php tadi adalah file konfigurasi ya, file konfigurasi koneksi PHP, koneksi PHP dan MySQL yang berisi tadi informasi hostname-nya, hostname, kemudian nama database. Tadi kan sudah kita buat koneksi untuk PHP ke MySQL. Kemudian nama user MySQL-nya, kemudian password-nya tadi kan kita buat pada file koneksi. Nah, jadi ini agar nanti proses akses database itu bisa terkoneksi ya makanya perlu file konfigurasinya ini. Yang tadi yang sudah kita buat kita masukkan di sini, include menggunakan perintah include koneksi .php. Kemudian session start ini untuk memulai sesi. Kalau di dalam browser itu kan ada sesi penyimpanan data sementara, session. Kemudian ada perintah if ingat tadi kalau struktur dasar pemrograman PHP, if itu termasuk dalam struktur kendali keputusan ya, kendali keputusan. Jika kondisinya apa maka melakukan apa, jika tidak melakukan apa, itu if ya. Nah, logikanya kalau logikanya dari form login itu kan baca data, input dulu ya. Satu, user itu kan input, memasukkan user dan password pada form. Berikutnya nomor 2, dia akan ngeklik login. Nah, tombol klik itu harus memproses ini, makanya isinya ini tombol klik. Tombol kliknya itu kan actionnya adalah membaca file proses login. Nah, proses login adalah isinya ini. Nah, prosesnya berarti adalah dibaca dulu. Jika ada posting, ada post,
ring, maka lakukan baris berikutnya. Maka yang dilakukan apa? Pertama, membaca username yang dimasukkan oleh user di form login. Itu namanya ini, username-nya apa, passwordnya. Jadi membaca username dan password yang dimasukkan oleh pengguna di form login. Caranya dengan membuat variabel username sama dengan ini $post itu adalah ngambil variabel posting dari form yang bernama username. Jadi kalau kita lihat di form login itu kan ada teks ini ya, ada form text, type-nya teks, tipenya teks. Kemudian namanya adalah username dan satu lagi namanya password. Nah, itu kan sebenarnya ini. Nah, form ini yang kotak isian teks ini, yang satu username, yang satu password, itu namanya adalah username dan namanya password. Nah, itu dipanggil, dibaca di file proses login. Dibaca di situ, dimasukkan ke dalam variabel masing-masing, yaitu variabel username dan variabel password. Untuk username dimasukkan di dalam variabel username, dari isian password dimasukkan dalam variabel password. Sudah dimasukkan dalam variabel password, langkah berikutnya adalah ini. Ingat ini apa ini? Kalau ada select from, ini adalah bahasa SQL ya. SQL untuk query. Karena ini ada kata kuncinya adalah select, ngambil data, membaca data. Select bintang, berarti ini semua kolom ya, semua kolom. From, dari user, berarti dari tabel user. Dari tabel user, di mana atau kondisinya, yang kondisinya username, kan di dalam tabel user itu kan ada kolom username. Ini kolom username dalam tabel user pada database itu sama dengan variabel username. Ingat, variabel username itu adalah isi ya, yang diisikan oleh pengguna tadi, yang diperoleh dari form. Jadi ini tadi disimpan dalam variabel yang namanya username ini, variabel username. Kemudian ini dicocokkan oleh file proses login tadi, dicocokkan. Passwordnya juga ini disimpan dalam variabel password, kemudian dicocokkan dengan ngambil dari database. Select from user where, dimana kondisinya adalah usernya sama dengan username yang dimasukkan dan passwordnya adalah password. Jadi ini dari DB, dari database, nama kolom. Sedangkan ini itu variabel yang diisikan dari form. Dimasukkan dalam variabel query. Ini prosesnya, ini select from user sampai bla 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 bla, itu dimasukkan dalam variabel query. Kemudian setelah itu ada variabel query db, ini untuk melakukan eksekusi query.
perintahnya ini MySQL query $con. $con ini diperoleh dari file koneksi ya, itu variabel yang ada di koneksi. Nah ini tadi kita membuat koneksinya PHP MySQL, ini kan ada variabel $con koneksi. Ini sudah dideklarasikan, variabelnya sudah dibuat, makanya kita panggil di file proses login. Variabel $koneksi dari file koneksi tadi, variabel $con, kemudian koma parameternya ngambil dari query ini. Masukkan, dieksekusi menggunakan perintah MySQL dengan query, dieksekusi, itu dikoneksikan, dieksekusi untuk mencari apakah di dalam database, dalam tabel user ini ada data yang isinya adalah username-nya itu seperti yang diinputkan melalui form, dan password-nya itu juga yang diinputkan melalui form tadi, apakah ada. Kemudian $check adalah untuk mengecek apakah ini query DB ini menemukan data. Ini number row itu berarti jumlah baris. Jika ketemu itu kan pasti barisnya lebih dari 0. Jika ada datanya itu kan barisnya lebih dari 0 jika ada datanya. Jika ini dieksekusi ternyata ketemu, oh iya ada user dengan nama seperti tersebut, berarti dia akan lebih besar dari 0. Kalau ketemunya 1 ya berarti ada 1 record. Kalau ketemunya lebih dari 1 ya berarti sesuai dengan jumlahnya. Kemudian dilakukan pengecekan jika ini tadi, jika jumlah barisnya itu yang untuk memanggil tabel user tadi lebih besar 0, itu kan berarti kalau lebih besar 0 tadi kan ada datanya. Maka yang dilakukan adalah buat variabel baru dengan nama $getData. Kemudian perintahnya adalah MySQL fetch array, yaitu untuk membaca data, kemudian memasukkan hasil array-nya itu. Misalnya tadi ada kalau di tabel user tadi kan ada kolomnya kan adalah ID, nama, username, password, dan terakhir role. Nah, ini kan ada 5 kolom ya. Nah ini untuk diproses MySQL fetch array ke dalam ini query DB ini ke dalam variabel $getData. Jadi $getData itu nanti isinya sebenarnya gini. Kalau kita misalnya tadi sudah membuat namanya usernya admin ya, kemudian kita masukkan form mencoba login kalau dengan nama admin, berarti kan nanti proses ini kan menemukan user dengan nama admin, berarti datanya ada, maka lebih dari 0 jumlah barisnya. Nah, variabel $getData itu nanti isinya adalah dia berupa array, itu ID-nya tadi 1 untuk administrator tadi, username namanya adalah administrator, username-nya admin, kemudian password-nya admin juga, dilanjutkannya admin, kemudian role-nya admin. Nah ini variabel $getData itu akan memiliki
nilai seperti ini. Dia berupa array yang isinya adalah dari database ini. Kalau ketemu ya, setelah data dicek ternyata ketemu, lah itu isinya ini. ID-nya 1, administrator, username-nya admin, password-nya admin, role-nya admin. Tapi kalau misalnya kita mengetikkan usernya namanya coba, passwordnya testing, setelah dicek kan tidak ada di database, berarti kan number row-nya itu kan berarti karena tidak menemukan, berarti kan otomatis jumlah barisnya kan 0. Berarti ini tidak akan dieksekusi, dia akan langsung ke sini. Ingat, kalau if itu tadi kan ada 3 format. Pertama, jika hanya ada satu kondisi true yang dieksekusi. Kemudian ada kondisi jika kondisinya true kemudian mengeksekusi baris perintah, dan kalau kondisinya salah juga mengeksekusi baris perintah. Nah, ini jika kondisinya tidak memenuhi, ini ada else. Maka tampilkan ini email atau password yang Anda masukkan salah, atau langsung ini redirect ke login PHP tadi lagi. Ini masuk ke PHP lagi, buka file login PHP lagi. Nah, sedangkan kalau benar, kondisinya benar, kemudian datanya ini sudah disimpan dalam $getData. Nah, kemudian disimpan juga dalam session, namanya ini. Session itu pengingat sementara. Name ambil dari $getData. This login sama dengan true. Nah, ini fungsinya apa? Session ini nanti kita akan jelaskan lebih lanjut session. Ini kalau kita login itu ini sangat berfungsi. Session kita harus tidak boleh tidak bisa kalau mengabaikan session kalau kita membuat form login. Itu kurang lebih penjelasannya jika untuk membuat form login ya. Alurnya, prosesnya seperti itu. Nah, kita coba. Jadi form loginnya berarti aksesnya adalah localhost. Ingat localhost. Kemudian webku, tadi kan foldernya adalah webku. Kemudian login .php. Misalnya ini yang diproses login ini headernya kita ganti menampilkan ini jangan masuk ke pelanggan dulu, kita di sini tadi headernya pelanggan PHP, tapi kita coba dulu karena kita belum membuat file yang namanya pelanggan, jadi nanti munculnya error. Jadi kita ganti dulu ini, kalau pelanggannya kita ganti memunculkan echo login berhasil. Kita ubah dulu seperti itu. Nah, ini sekarang kita coba login, misalnya coba karena kita nggak punya user dengan namanya coba, kalau diklik ya nanti akan kembali lagi form login. Tapi kalau kita masukkan admin karena di database database user ada user dengan nama admin, maka nanti akan dieksekusi dan akan menampilkan tulisan login berhasil. Ini belum.
tulisan login berhasil. Nah, itu tadi membuat form login. Misalnya kalau ingin melihat hasilnya, mungkin kita buat ini, misalnya ini kita ganti pelanggan 1, misalnya kita buat file baru namanya pelanggan 1 .php. Kemudian hanya memunculkan echo login berhasil. File save as disimpan dalam webku sama folder webku yang sudah dibuat tadi. Pilih PHP, kemudian pelanggan 1. Filenya PHP, nama filenya pelanggan 1.php. Simpan. Sudah kita coba. Admin. Oh, ini salah, sorry. Ini lokal ini tadi, ini masih form login ini. Echo login berhasil. Ini kita matikan dulu. Nah, ini salah tadi, harusnya localhost. Ini tadi masih yang file HTML. Localhost webku pelanggan login .php. Nah, ini udah. Kalau kita buat coba tadi, ini tidak akan bisa, akan diarahkan ke form ini lagi. Tapi begitu kita menggunakan user admin, kalau kita klik, nah nanti akan muncul tulisan login berhasil. Nah, berikutnya kita, karena tadi perintahnya di awalnya adalah mengarah ke file pelanggan.php, berarti kita membuat file namanya pelanggan.php. Nah, jadi itu kurang lebih kita kalau ingin membuat form login seperti itu. Jadi ini adalah setelah dieksekusi benar, kemudian dia akan mengarahkan agar menuju ke file yang namanya pelanggan.php. Untuk itu kita perlu membuat file yang bernama pelanggan.php. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, itu setelah kita membuat form login, kemudian kita akan membuat form CRUD ya, CRUD PHP MySQL. C-nya adalah create, R-nya read, U-nya update, dan D-nya delete. Jadi pertama tadi kita membuat form file pelanggan. Ini caranya seperti ini. Buat file php ya, misal dengan nama pelanggan tadi, simpan dalam folder. Ingat, untuk menyimpannya harus di sini. Kalau yang ini itu terserah sesuai dengan yang kalian buat. Misalnya kalian buat folder di htdoc itu myweb, ya sudah, berarti nanti ini diganti myweb. Karena saya membuatnya webku, ya berarti webku. Kalau misalnya dibuat latihan, ya berarti xampp
htdocs latihan. Nah, itu. Kemudian di save as sebagai PHP, namanya ini pelanggan .php. Nah, isinya itu seperti ini kodenya. Nanti kalian coba, kemudian dikopikan, masukkan dalam file ini. Kita buat file baru ya, file new. Nah, ini nanti sebagai pelanggan ini tadi. Nah, ini sudah saya kopikan untuk kodenya ini sudah saya kopikan sampai ini sampai terakhir penutup HTML ini untuk read ya. Proses pertama yaitu untuk read, CRUD tapi yang untuk read. Sebenarnya tadi kan kita sudah read tadi kan di form login tadi kan sebenarnya contoh membaca data dari database. Nah, ini kita membaca tapi ditampilkan. Sudah kita kopikan kodenya ini semua, kemudian di save as ini ya, save as di dalam folder xampp htdoc webku, kemudian cari php ini dan pelanggan .php, klik save. Nah, ini filenya sudah. Berarti tadi kalau form loginnya tadi kalau berhasil login, maka dia akan menuju ke file ini kan gitu. Nah, ini penjelasannya kurang lebih untuk file pelanggan. Ini kan ada blok HTML, kemudian ada head, ini titlenya itu muncul di title, kemudian ada ahref, berarti nanti ada tulisan ini ya, tulisan tambah data, kemudian linknya kemana? Ke file tambah data .php. Kalau diklik ini ada tulisan tambah data, kalau diklik nanti akan membaca file ini, menuju ke file ini. Kemudian ini adalah perintah HTML untuk membuat tabel. Di tabel kemarin kan di database yang kita buat pelanggan itu kan ada tabel pelanggan ya. Tabel pelanggan itu isinya kan ID, kemudian nama, kemudian tempat lahir, kemudian tanggal lahir dan lain-lain sampai sini nomor HP dan sini aksi. Ada tambahan sendiri. Kalau aksi ini tambahan. Kalau yang di database di tabel kemarin kan hanya ini. Nah, jadi di sini perintah ini adalah untuk membuat tabel seperti ini. Isinya ID, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, kota, email, hobi, HP, dan aksi. Ada 11 kolom yang nantinya akan kita tampilkan dalam halaman web kita. Ini adalah headernya ya, header kolomnya ya, nama kolomnya ini. Nah, datanya kan belum ada, masih kosong. Nah, datanya itu ada di sini. Ini kita menggunakan kode PHP di bawahnya tadi. Kemudian ada perintah include koneksi, berarti memasukkan juga, membaca juga file koneksi.php. Ingat ini untuk koneksi dengan MySQL.
file config-nya ya, file konfigurasinya. Kemudian ini ada perintah tadi untuk membaca data dari MySQL adalah mysqli underscore query. Dan ini variabel ini dari file ini. Kemudian perintahnya adalah membaca data select from pelanggan, membaca data dari pelanggan semuanya. Kemarin kan kalau di contohnya kemarin di tempat saya ini sudah ada datanya untuk pelanggan, karena kemarin kan kita berlatih juga untuk menginsert data ya. Nah, ini sudah ada datanya, ada 4 record. Nah, ini terus ada perintah while. Ingat, while itu perulangan ya, struktur perulangan, untuk data yang array biasanya. Nah, ini kan tadi hasilnya adalah berupa array, dimasukkan ke dalam ini, masukkan dalam variabel query. Nah, kemudian ditampilkan. Ingat, untuk menampilkan kemarin kan membuat tabel itu kan tabel, kemudian tr, td, ini diisi apa namanya, nama kolomnya tadi, sesuai dengan jumlah kolomnya tadi. Nah, ini adalah untuk header kolomnya ya, tr. Terus untuk mengisikan datanya kan juga sama, harus baris baru, tr, kemudian td juga. Nah, ini diisi dengan data. Datanya diambil dari ini, data ID. Yang pertama data ID. Ini kan data itu dari sini, dari variabel ini. Nah, variabel data ini didapat dari hasil query. Query ini tadi mengambil data dari tabel pelanggan. Jadi kan diisi ID, kemudian kolom berikutnya diisi nama, kolom berikutnya diisi tempat lahir, kolom berikutnya diisi tanggal lahir, kolom berikutnya diisi jenis kelamin, dan seterusnya. Hobi sampai hobi, kemudian nomor HP. Nah, ini yang terakhir, di kolom aksi itu kita tambahkan sendiri, yaitu berupa link ya. Link tulisannya edit dan delete. Dan nanti hubungannya adalah untuk ini. Nah, untuk proses U dan D ini. U itu untuk edit, D itu untuk delete. Kemudian tutup tabel, tutup row, penutup PHP, kemudian penutup tabel ya. Dan filenya lengkapnya seperti ini, kode lengkapnya kita simpan dalam htdocs webku tadi dengan nama pelanggan.php. Kalau kita jalankan tadi yang form login tadi, ini, maka dia akan, kalau berhasil login, dia akan membaca file pelanggan.php tadi. Nah, ini datanya yang di MySQL itu tadi. Nah, data ini itu akan dimunculkan di dalam halaman web kita. Ada Zainal Zainuri Dewi Cindy, Zainal Zainuri Dewi Cindy, tempat lahir, tanggal lahir, dan sebagainya. Itu datanya sudah muncul. Artinya itu tadi kita sudah membaca data dari MySQL ya, untuk read, dari read. Perintahnya apa kuncinya ya, ini tadi kuncinya adalah perintahnya PHP ini MySQL query, terus perintahnya MySQL ini select. Nah, ingat select itu untuk membaca data.
tadi tentang perintah membaca data. Kita sudah membuat halaman untuk membaca data yang kita tampilkan di dalam halaman web ya. Berikutnya adalah ini tampilannya tadi. Jika tidak ada kesalahan akan muncul seperti ini. Berikutnya adalah create. Create itu berarti kita menginsert data. Langkahnya hampir sama. Buat file PHP, kemudian nanti diberi nama ini ya, tambah data.php. Karena apa? Kenapa ini kok tambah data.php? Karena ini tadi di awal waktu file pelanggan ini tadi itu kan ada ini ada link tambah data ini yang mengarah ke file tambah data.php. Jadi ini ya, nah ini kan link, kalau diklik dia akan ke membaca ke file tambah data.php. Jadi kita membuat file yang namanya tambah data.php. Sama caranya dengan save as, kemudian tuliskan kode program ini, kopikan. Ini sudah saya kopikan filenya, tambah data. Ini file lengkapnya ini seperti ini. Ya, sebenarnya file ini adalah file form yang pernah kita buat. Jadi kan ada file form ini ya. Dulu kan kita pernah membuat file form ya, ini yang dulu. Yang untuk ya ini file ini form latihan dulu. Nah, itu yang akan kita gunakan di CRUD ini ya, create. Baik, sekarang kita coba isikan formnya. Misalnya kita input ID-nya A005, kemudian namanya ini, tempat lahir Salatiga, tanggal lahirnya tinggal dipilih aja. Ini hanya untuk menguji coba ya, untuk mencoba formnya untuk memasukkan data itu apakah sudah berhasil atau belum dari kode yang sudah kita buat tadi. Dan kita klik simpan, kita coba simpan apakah nantinya bisa tersimpan atau ada kesalahan. Kalau tidak ada kesalahan, itu harusnya data yang kita masukkan ini dalam form ini akan tersimpan di database pelanggan DB tadi, di tabel pelanggan yang sesuai ini tadi ya. Kita klik simpan. Nah, ini datanya sudah masuk ini ya, A005 tadinya hanya sampai A04. Ini ada Azkia Kesa, Salatiga, dan lain-lain. Data yang kita isikan tadi sudah bisa terinsert di dalam database pelanggan. Kita coba lihat juga melalui PHP My Admin ini, apakah datanya masuk atau tidak. Harusnya masuk, karena di sini tadi kan sudah muncul, sudah keluar datanya. Kita lihat di tabel pelanggan, kemudian kita browse saja. Nah, ini datanya sudah masuk, kode A005 yang kita inputkan barusan.
Itu tadi contoh kode PHP untuk create data dari form yang kita buat menggunakan PHP. Untuk berikutnya ini masih ada dari CRUD tadi masih ada update dan delete. Jadi nanti ini sudah ada sudah ada kodenya, bisa kalian lakukan latihan. Caranya sama, ini menggunakan langkah-langkah yang sudah saya tuliskan di sini. Kemudian langkahnya juga hampir sama dengan saat membuat form tambah data tadi. Jadi ini untuk update, nanti buka file baru menggunakan notepad, kemudian kode ini dikopikan, dimasukkan semua dari awal sini sampai akhir untuk yang update ya. Bedanya ini sebenarnya hampir sama dengan yang tambah data tadi untuk yang update ini, tapi ada beberapa perbedaan. Nah, ini perbedaannya adalah kalau form itu kita update itu kan dia membaca dulu, mengambil dari contohnya seperti ini. Ini kan ada data, ada A001, ID-nya 01, 02, 3 dan sampai 5. Kemudian kita ingin mengupdate. Artinya kalau kita update, di sini kan sudah ada edit, delete. Kalau kita update, kan data ini kan ditampilkan dulu ke dalam form seperti ini, ya kan? Nah, dalam ID-nya tadi misalnya kita mau ngupdate yang A005, berarti sini sudah ada isinya A005, nama lengkapnya siapa. Nah, itu nanti tinggal kita kalau ingin rubah datanya, tinggal kita merubah yang kita inginkan, yang terletak di mana yang ingin kita rubah. Nah, caranya di sini ada perintah untuk mendapatkan ID dulu, kemudian dibaca dari ini. Ada perintah get yang sebelumnya ada di ini form read, untuk read ya. Ini kan ada update, ada edit. Nah, edit ini saat diklik dia itu mengirimkan parameter ini yang nantinya akan muncul di URL ID-nya. Misalnya ini saya sudah saya copy untuk yang editnya. Misalnya saya mau klik edit. Ini kalau saya edit yang ini, yang baris kelima ini, klik, berarti nanti ID A005 ini akan dikirimkan ke URL ini. Nanti akan tampil di URL. Nah, ini ID 005 ini yang tadi, yang di form update tadi. Nah, ini tadi ada A005 dibaca dengan menggunakan ini perintah $get. Jadi karena dia variabel dimasukkan ke URL, maka pakainya $get ID. Jadi ini akan $ID ini otomatis dia nilainya adalah ini A005. Nah, kemudian dibaca di database data pelanggan dengan menggunakan select from pelanggan where ID-nya itu A005. Kemudian nilai-nilainya dari kolom itu, kolom ID, kolom nama, kolom tempat lahir, tanggal lahir dan sebagainya itu disimpan dalam masing-masing variabel.
ID di variabel ID, nama di variabel nama, dan sebagainya. Nah, kemudian nilai-nilai di variabel ini yang nantinya digunakan untuk menampilkan di formnya. Nah, ini coba diperhatikan, ini ada form ID, labelnya ID, kemudian ini formnya berupa input text, namanya ID. Nah, ini ada atribut value, value-nya didapat dari ini. Nah, menggunakan kode PHP echo menampilkan variabel ID, begitu juga nama menampilkan variabel nama, dan seterusnya, sehingga itu muncul di sini. Nah, ini otomatis kan langsung muncul. Kalau tambah data kan kosong semua. Nah, ini tapi kalau kita edit, ya itu sesuai dengan yang kita klik. Editnya di posisi di mana, misalnya A03 ya berarti nanti isinya A03 Dewi Boyolali dan sebagainya, tinggal kita rubah datanya. Nah, itu untuk form update. Nanti bisa kalian coba praktekkan, termasuk yang delete ya, yang terakhir ya, delete. Nah, delete cukup simpel kalau delete. Hanya ya ini, hanya dia ngambil ID sama dari URL parameter ID, kemudian menggunakan perintah ini delete ya, delete from, delete dari data pelanggan di mana ID-nya adalah ini tadi, sesuai yang diklik. Itu untuk contoh pembuatan root, mulai dari create, read, update, dan delete. Untuk yang update dan delete mungkin nanti kalian bisa coba sendiri caranya seperti yang sudah saya tuliskan, dan hampir sama dengan saat pembuatan form tambah data maupun saat form pembaca. Baik, mungkin itu untuk yang materi tentang PHP dan MySQL, koneksi antara PHP dan MySQL. Kita membuatan halaman web sederhana menggunakan CRUD ya, CRUD, PHP dan MySQL.